Glaukoma dan katarak mundur teratur. Lensa mata keruh, jadi bening hanya dengan uap daun ini. Kok bisa? Gimana caranya? Selamat datang di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Sebuah ruang hangat tempat kita belajar merawat raga di usia senja. Bapak Ibu, bayangkan saat sedang ingin membaca kitab suci atau melihat wajah cucu tercinta, namun pandangan tiba-tiba terasa berkabut. Seperti ada tirai putih tipis yang menutupi mata, atau terkadang mata terasa sangat pegal, berat, dan seolah-olah tertekan kuat dari dalam, hingga membuat kepala ikut pusing berdenyut nyeri yang amat sangat mengganggu kenyamanan. Keluhan pandangan kabur dan mata pegal ini amat sering saya dengar dari pasien lansia. Menurunnya ketajaman penglihatan membuat langkah menjadi ragu dan takut tersandung jatuh. Hati pun senantiasa diliputi kecemasan akan bahaya kebutaan akibat katarak maupun glaukoma. Namun, ada keajaiban murni dari alam yang terbukti mampu merawat mata kita. Uap dari dua bahan sederhana di pekarangan sanggup membantu menjernihkan kembali pandangan Bapak Ibu yang mulai keruh, kelabu. Sebelum kita membedah lebih dalam rahasia alam yang sungguh luar biasa ini, saya sangat ingin mengetahui kehadiran Bapak Ibu sekalian. Silakan tuliskan dari kota atau daerah mana Bapak Ibu menyimak siaran ini di kolom komentar. Membaca sapaan hangat dari berbagai pelosok Nusantara selalu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi sanubari saya. Anggaplah sapaan tersebut sebagai daftar absen sehat kita. Tanda bahwa kita selalu tangguh mencari ilmu kesehatan di usia yang kian senja. Nah, sekarang mari kita ambil jeda sejenak, pelan-pelan saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mampir, mari bergabung membesarkan keluarga besar kita ini. Silakan tekan perlahan tombol subscribe yang tersedia di bawah video ini. Tolong nyalakan juga gambar lonceng kecilnya agar tidak tertinggal notifikasi. Bila ketajaman mata sudah kurang awas, jangan sungkan meminta bantuan jemari anak atau cucu di rumah. Langkah kecil ini sungguh memiliki makna yang sangat besar. Anggaplah tombol tersebut sebagai tiket resmi bagi Bapak Ibu untuk rutin mengikuti kuliah subuh kesehatan yang sepenuhnya gratis, tidak berbayar. Meskipun tanpa biaya, insya Allah ilmu yang kita pelajari di sini amat berharga dagingnya untuk diamalkan. Mengikuti panduan kesehatan secara telaten adalah wujud nyata ikhtiar suci dan rasa syukur. Raga dan indera penglihatan ini adalah amanah terbesar dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang wajib kita rawat kebersihannya dengan amat tulus. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana masalah katarak dan glaukoma ini bermula menggerogoti mata. Kita akan menggunakan perumpamaan yang sangat lekat dengan keseharian kita. Bayangkan bola mata utuh kita, itu layaknya sebuah kamera yang memiliki lensa kaca bening di bagian terdepannya. Saat raga kita masih di usia muda, lensa ini sangat jernih mengkilap, seperti kaca jendela baru. Cahaya leluasa masuk sempurna, sehingga kita sanggup melihat indahnya dunia luar dengan amat tajam. Namun seiring puluhan tahun, mata ini dipaksa bekerja keras, terpapar debu jalanan, sengatan sinar matahari, dan sisa metabolisme gula, kaca jendela itu mulai kotor kusam. Protein di dalam lensa mata saling menggumpal dan menempel pekat seperti kerak debu tebal atau embun keputihan di pagi hari. Lensa yang tadinya bening kristal kini berubah menjadi keruh kelabu. Inilah katarak, membuat pandangan Bapak Ibu seolah tertutup kabut tebal berwarna putih buram setiap saat sepanjang hari. Lalu bagaimana tepatnya dengan glaukoma? Bayangkan, bola mata kita itu mirip seperti sebuah balon tipis yang terus-menerus diisi air pelumas. Di dalam balon mata itu, tersedia saluran pembuangan air berukuran mikro, agar airnya selalu berganti bersih dan tekanannya pas. Seiring menipisnya usia, saluran pembuangan air di sudut mata itu teramat sering tersumbat tumpukan kotoran. Akibatnya sangat fatal. Air pelumas terus diproduksi, namun tertahan tidak bisa keluar sama sekali. Karena air terjebak menumpuk, balon mata menjadi sangat tegang, keras membengkak, dan memaksakan tekanan tinggi pada dindingnya. Tekanan keras inilah yang akhirnya meremukkan
dan merusak serabut saraf penglihatan di bagian belakang mata, hingga terasa amat nyeri berdenyut pusing. Penjelasan tadi adalah pemahaman akar masalah utamanya. Nah, sekarang mari kita siapkan segera pahlawan penawar dari rimbunan alam pekarangan untuk meredakan secara perlahan keluhan menyiksa tersebut. Kita membutuhkan dua bahan alami yang sangat gampang subur bertumbuh di pot halaman rumah, yakni dedaunan kelor dan helaian kelopak bunga telang. Daun kelor amat berlimpah kandungan vitamin mata dan molekul antioksidan penangkal radikal bebas katarak. Sedangkan bunga telang menyimpan pasokan senyawa antosianin alami yang terbukti luar biasa hebat khasiatnya dalam melancarkan sumbatan peredaran pembuluh darah mikro di sekitar saraf mata yang tengah kelelahan didera tekanan glaukoma. Mari kita merintis proses peracikannya dengan tenang dan penuh harap kesembuhan di dapur. Petiklah berhati-hati sekitar 2 tangkai daun kelor segar, yang penampakan daunnya memancarkan warna hijau tua pekat. Lepaskan helaian-helai daun berukuran kecilnya dari ranting tangkai kerasnya. Setelah beres, ambil 5 hingga 7 kuntum bunga telang basah yang kelopak lebarnya memancarkan warna biru keunguan. Amat cantik sekali dipandang. Warnanya mengingatkan pada damainya langit cerah pagi. Cucilah kepingan daun kelor dan kumpulan bunga telang tersebut dengan tingkat kehati-hatian tinggi di bawah guyuran air bersih mengalir. Sentuhlah permukaan kelopaknya dengan ujung jari jemari secara amat kelembutan agar tidak robek hancur. Sembari membasuh, hadirkanlah untayan selawat dan doa di dalam relung sanubari. Memohonlah agar lewat perantara tumbuhan hambanya ini, tirai kabut katarak disingkirkan, dan ketegangan keras pada saraf mata lekas diredakan dengan kesembuhan total. Siapkan segera sebuah panci keramik atau teko stainless bersih berukuran sedang. Masukkan tumpukan dedaunan kelor hijau dan kelopak bunga telang biru itu ke dasar panci perlahan. Tuangkan sekitar 3 takaran gelas air putih matang jernih menutupi dedaunan. Letakkan panci di atas tungku api kompor. Nyalakan dengan besaran api sedang saja, pantang tergesa-gesa membesarkan jilatan api. Biarkan air memanas perlahan agar saripati penyembuh terekstrak luluh murni menembus serat pori-pori. Berapa jenak kemudian, air akan menggolak mendidih, menyuarakan letupan-letupan harmoni kecil yang amat menenangkan. Cobalah, awasi perubahan air seduhannya. Air yang tadinya bening perlahan berubah menjelma rona biru kehijauan yang teramat jernih rupawan. Bersamaan dengan titik didih air, kepulan uap hangat berkhasiat mulai naik terbang ke udara. Uap bernutrisi inilah pusaka utamanya. Segera padamkan api kompor perlahan. Angkat panci tersebut memindahkannya ke atas meja kayu kokoh. Duduklah dengan posisi santai di kursi menghadap panci uap tersebut. Dekatkan wajah Bapak Ibu, tepat memposisikan diri di atas lintasan kepulan uap hangat yang menguar dari bibir panci. Berilah sedikit jarak aman sekitar 2 jengkal tangan, agar uapnya tidak melepuhkan kulit. Pejamkan kelopak mata Bapak Ibu, dengan serileks-rileksnya tarikan otot. Biarkan uap herbal membawa sari klorofil kelor dan molekul antosianin bunga telang ini menerpa menembus kulit tipis kelopak mata perlahan. Uap hangatnya menempel, meresap, membelai teramat lembut area pinggiran mata, memuai membuka lebar pori-pori wajah yang mengkerut. Sensasi hawa hangat pelan-pelan dari uap ini bekerja amat cerdas dari luar, membantu melebarkan saluran pembuluh darah halus di sudut mata yang sedari tadi tegang, kaku terjepit. Aliran darah yang mengangkut tumpukan oksigen murni, kelak menderas masuk leluasa, menumpahkan nutrisi penyembuh langsung pada serabut saraf mata yang penat menahan tekanan glaukoma. Resapilah. Terus, ritual penguapan mata tertutup ini mendamaikan jiwa. Selama durasi ideal kurang lebih 10 menit, sembari terus menarik helaan napas panjang bertempo lambat. Hiruplah dalam-dalam semerbak aroma wangi, rerumputan tanah basah segar, yang menyusup menenangkan benang-benang pikiran ruwet. Usai 10 menit sesi penguapan rampung, biarkan sisa air rebusan mujarab di dasar panci itu menurun pelan derajat suhunya, hingga menyentuh ambang suam-suam kuku yang bersahabat lidah. Saringlah endapan air berwarna biru kehijauan eksotis tersebut. Hati-hati,
masuk ke dalam cangkir kaca bening favorit. Bapak Ibu, air sisa ampas penguapan ini mutlak tidak boleh dibuang sia-sia, karena ini murni ramuan minum penyembuh yang bertugas memperbaiki organ dari jalur dalam. Duduklah bersandar rileks, punggung tegak, dekatkan lekuk cangkir ke ujung bibir, dan tenggaklah minuman surga ini seteguk demi seteguk, dengan balutan rasa syukur atas segala porsi nikmat raga yang masih ada. Saat kucuran air menyentuh pengecap lidah, rasanya amat ringan, hambar, bersahaja, namun tegas, meninggalkan jejak kesegaran khas rempah daun kelor yang teramat sopan. Cairan kehangatan ini merosot, meluncur amat mulus, menuruni lorong tenggorokan lansia, menghidupkan dada, dan merapat bermuara amat damai, memeluk dinding lambung. Tidak akan ada rasa pahit tajam menggores trauma. Cairan lembut ini sangat mengerti kebutuhan keamanan tingkat tinggi untuk dikonsumsi organ perut Bapak Ibu di rumah. Dari lambung inilah tumpukan nutrisi antioksidan kuat segera disedot darah rakus guna ditransportasikan mencuci, membilas gumpalan plak. Protein kotor penyebab utama badai katarak di lensa mata Bapak Ibu secara mengikis, menipis. Teguk minumlah seduhan obat biru kehijauan ini secara patuh disiplin, meminum 1 kali takaran cangkir setiap jatuhnya waktu sore menjelang rehat. Sembari menuntaskan sisa tegukan hangat tersebut, mari kita pecahkan 3 ganjalan pertanyaan yang sering muncul. Tanya jawab pertama yang sering mencuat, Bapak Dokter, mungkinkah diizinkan saya meneteskan, menyiram langsung tetesan air rebusan dingin ini ke dalam bola mata meradang? Tolong patuhi larangan medis ini baik-baik. Jawabannya, mutlak dilarang, keras mencoba-coba. Mata meradang adalah jaringan amat teramat sensitif terkompromi. Kita cukup bijak menadah uap-uap hangatnya dari jalur luar. Lantas, meneguk sisa air rebusannya merawat organ dalam. Meneteskannya berisiko terjangkit iritasi baru. Menyusul pertanyaan kedua yang berbunyi, sahkah bila saya membubuhkan tuangan sendok madu murni ke dalam cangkir air rebusan biru ini menjelang diminum? Jawabannya tentu saja sah dan diizinkan. Sejumput olesan kecil madu asli justru memompa bahan bakar energi raga kelelahan lansia. Akan tetapi, jika riwayat genetik Bapak Ibu bersinggungan dengan lonjakan kronis diabetes, sang pemantik katarak, sangat diwajibkan meminumnya murni tawar kosong demi menjaga angka aman kadar glukosa harian. Menginjak pertanyaan keraguan ketiga, menginjak hari keberapakah pandangan suram mata saya akan disulap kembali seterang lampu. Bapak Ibu budiman, sifat obat herbal beroperasi pelan, membangun ulang keruntuhan sel-sel tubuh lapuk secara perlahan, berkesinambungan. Lintasan proses ini jelas mewajibkan sediakan stok kesabaran Bertenton. Efek kendor rileks pada otot glaukoma biasanya mampir terasa selepas beberapa sesi penguapan awal menenangkan, mata tak lagi pening nyut-nyutan berlebihan. Sementara membedah kasus tumpukan katarak, niscaya membutuhkan rentetan rutinitas. Menenggak meminum rebusannya berminggu-minggu tiada putus. Hanya dengan demikianlah, endapan selaput kerak, protein tebal perlahan, sanggup menipis terurai, terbawa derasan arus darah bersih. Sekarang pada momentum bersantai ini, mari kita helat praktik cek kekuatan ragawi mata termuda. Duduklah badan tegak presisi. Tutuplah lembut pandangan mata sebelah kiri, mengandalkan tempelan telapak tangan tanpa tekanan. Fungsikan sorotan mata kanan membidik pandangan menembus lurus ke wujud benda padat yang membentang jarak kisaran 3 meter ke depan. Teliti cermati tajam-tajam. Apakah tarikan garis bingkai pinggiran benda malang itu tercetak lurus kokoh, atau malah berantakan, bergelombang melengkung menebar bayangan semu? Lakukan bergantian, cek mata kiri dan kanan. Bila hamparan bayangan kabur keputihan terlampau masif menutupi fokus, pertanda alam menyuruh Bapak Ibu lekas merutinkan uap telang kelor. Kesabaran yang kokoh teguh adalah serambi inti dari sebuah perwujudan mukjizat, kesembuhan hakiki raga. Ingatan saya memutar bingkai, kisah juang pasien tangguh. Mari panggil namanya sebagai Bapak Haryo. Angkanya menginjak ambang usia 70 berlalu. Sosok raga beliau merapat mendatangi klinik praktik saya bermodalkan langkah. Kecil tertatih meraba buta, bertuntun dekapan tangan istri tercinta. Lensa matanya terkurung kelam, buram tersaput.
Gumpalan masif hamparan lapisan katarak pekat. Beliau turut merintihkan keluhan. Keluhan pusing hantaman kuat, mengurung di sekitar batok kening yang memang terverifikasi sebagai gejala utama tusukan tegangan paku glaukoma parah. Lantaran saat itu kemampuan Saku terhalang menebus ambang biaya meja operasi yang melangit. Saya memberikan wejangan terang, merekomendasikan ikhtiar meracik ramuan terapi uap kembang, telang, dan serpihan kelor Nusantara ini saja. Pak Haryo adalah tipikal jiwa pantang, mundur, menunaikan kewajiban obat harian. Tiap tergelincir matahari sore, sang istri meracikan seduhan di wajan dapur. Sang suami menadahkan wajah rela memejam uap panas dengan tingkat sabar luhur, lantas meminum tandas air rebusannya. Berbekal lafal doa, ikhlas tiada batas. Bibirnya tak sempat tergores melontar keluh walau embun bening perubahan, tiada tercermin instan tersulap pada pandangan esok fajar. Menembus gerbang bulan ketiga rutinitas, senyum Haryo terbit merekah lebar bertamu ke bilik saya, tanpa tuntunan dekapan istri. Jalannya mengayun bebas, tak lagi terpeleset cemas. Tabir kabut tebalnya merenggang pudar, memberikan akses tembus cahaya, menerangi binar matanya. Tusukan godam di pelipis kepalanya surut mengempis, menampakkan pudarnya lapisan tebal putih di pupil matanya, secara gradual, namun teramat memuaskan keajaibannya. Rentetan episode, Pak Haryo mengesahkan petua, bahwa raga yang tampak hancur lapuk ini, senantiasa dibekali bakat terpendam, menyembuhkan lara diri, asalkan rutin diruat keikhlasan murni. Jangan memupuk benih putus asa sekecil apapun di hati. Uap herbal kebaikan ini merupakan kawan karib, guna melembabkan pelumas bola mata lansia yang mengering. Kerontang terkikis menipisnya sisa umur. Selain setia merutinkan hirupan uap daun kelor dan biru telang, saya sangat menancapkan wejangan agar Bapak Ibu sesegera mungkin berbenah menata asupan pencahayaan sinar lampu, menyorot di dalam seisi ruang rumah. Pencahayaan meredup, remang temaram pantang, merajalela mengurung lansia. Sorot indera penglihatan manusia sepuh dengan gangguan rintangan kabut. Katarak akan mengerang teramat merana pedih jika dipaksa keras mencuri, lihat menebak wujud di hamparan ruangan, bercahaya remang muram, atau redup, kekurangan watt lampu. Sediakan, belikanlah sumber pendaran sinar bohlam. Baca fokus yang mencukupi kebutuhan terangnya kelopak tatkala Bapak Ibu asyik melafal deretan huruf kitab suci Al-Quran maupun menyimak berita tebal surat koran agar otot saraf lensa tidak dipaksa kejang. Berbanding terbalik dengan teori di dalam rumah. Ketika raga terpaksa melangkah beraktivitas mencangkul atau menyapu di luar teras pekarangan rumah kala siang mentari memuncak terik-teriknya panas. Mutlak hukumnya membalut melindungi kornea mata Bapak Ibu dari serbuan sambaran langsung, pancaran tajam, ultraviolet. Cahaya garang mentari di ubun siang tengah hari bolong adalah pemicu katalis nomor wahid bagi melesatnya pertumbuhan plak, gumpalan protein pembuta pada layar lensa bola mata. Jadikanlah kacamata gelap berlensa anti silau sebagai perisai pelindung andalan, kemana kaki menapak keluar. Atau manfaatkanlah rimbunan naungan topi fedora, bertepi melingkar lebar setiap jengkal kali merawat petak. Tanaman halaman depan rumah maupun kala hendak belusukan menjelajahi pasar tradisional di rentang jam-jam cahaya menyilaukan. Di samping membangun tembok benteng pertahanan sisi luar, urusan ketersediaan ragam menu bergizi di atas piring makan lansia tak diizinkan luput sedikit pun. Berbelanjalah meracik masakan, didominasi menu tumpukan jenis sayuran benderang, memancarkan pesona rona warna oranye kemerahan alamiah, seperti batang wortel manis, daging labu kuning mentega, kepingan maupun bulatan buah tomat yang cukup dikukus layu sebentar saja, demi gizi yang maksimal. Pancaran rona jingga ceria pada kulit dedaunan sayuran tersebut, menyembunyikan lumbung senyawa beta-karoten maha penting, yang diwajibkan bertindak menyuapi porsi makanan utama pemelihara makula, retina. Rebusan sayuran bertekstur lunak mempur ini sungguh amat tidak memberatkan lambung. Memamah biak sehingga gerbong nutrisi kilat disalurkan kereta pembuluh darah, menembus palang pintu mata tanpa penundaan antrian. Ulurkanlah pemberian jatah hak cuti istirahat bersandar yang memadai
serta layak bagi kesetiaan dua bola mata bulat berharga ini usai. Puluhan dasawarsa menuntun perjalanan kelana jejak kehidupan kita, membedah segala pahit manis keras, kejamnya bentangan memori realita dunia maya, memasuki arus pergaulan di peradaban modern, syarat digitalisasi ini. Deretan para kakek nenek banyak terjebak perangkap keasyikan, menatap durasi panjang menonton suguhan rupa tayangan layar telepon gawai berjam-jam, putaran tanpa mengenal jeda kedipan. Tusukan pancaran pedang cahaya kebiruan sintesis dari kotak kaca alat komunikasi mutakhir itu memendam kekuatan perusak tajam yang amat dahsyat menyengat serabut mata kering yang sontak menguras telaga air mata pelumas bawaan organ penglihatan. Segera pangkas korting durasi hitungan panjang, waktu melototi pendaran layar sentuh ponsel di pangkuan itu. Gantikan beralih sibukan pandangan dengan rutinitas, mengagumi kebesaran Tuhan, menatap hijaunya deretan rimbunan helaian daun pepohonan yang menjulang di batas pekarangan luar bingkai jendela balai rumah. Andai suatu detik kelopak mata merintih pegal dan menancapkan sensasi perih menyayat selepas merajut jahitan benang jarum. Pantang teramat keras tangan ini maju menggosok usap kasar, meredam gatal menggosok-gosok bola mata, melingkar brutal mengandalkan tulang keras punggung. Punggung tangan itu merobek pembuluh nadi halus menyulut. Naiknya debit tekanan ruang glaukoma. Jalan pereda pintasnya tutuplah daun mata rileks, terpejam pulas mencuri gelap sejenak. Bisa juga berinisiatif menekan balutan hangat, kompres tempelan perlahan, mengandalkan sapu tangan kapas bersih, murni yang lebih dulu dikaramkan, basah pada semangkuk cekung air bening, sedingin es batu penyejuk sukma merana. Bapak Ibu, kawan pelita sobat sehat, seluruh Nusantara sekalian, guliran jarum waktu kerasa bak roket melesat terbang teramat cepat, apabila jiwa kita tenggelam lebur dalam jalinan. Obrolan asyik membentangkan harapan doa berbalut terang pencerahan batin kesehatan masa depan. Amanat pesanan wejangan terdalam dari lubuk dada saya sore hari ini hanyalah himbauan agar menjauhi rasa murka, memusuhi rapuhnya raga yang terus menukik keropos lemas. Sebaliknya, belailah usap rawatlah anugerah titipan bola. Sepasang panca indera penglihatan kornea jendela cahaya dunia ini menggunakan kearifan kelembutan, sentuhan tangan alam semesta di sekeliling halaman. Kepingan khasiat daun kelor bulat dan cantiknya mahkota bunga telang kebiruan memanggil sudi, menaburkan diri, menjadi pahlawan garda terdepan, perawat kesembuhan yang setia mengabdi, mendampingi kelemahan kita, merengkuh nikmat usia senja. Tolong dan mohon sekali teguhkan niat, jangan gembok kunci erat rahasia wawasan pengobatan mumpuni. Biarkan serpihan wawasan ini meledak, tak cuma membeku ngendon di ruang gelap bilik ingatan laci pikiran. Bapak Ibu seorang diri, melainkan terbangkan lepas lembaran pengetahuan luhur ini, mengangkasa berubah wujud, menjelma pahala amal sumur jariah, yang mengucur menyejukkan selamanya, tak kenal batas kalender. Bagikan atau luaskan, sebarkan klik tautan jempol, jemari, atas siaran tayangan. Video berbobot ini merambah menjalar ke seantero segala sudut aneka rupa, bentuk grup obrolan perpesanan famili, menyebarkan selangkah setetes sumbangan ilmu kesehatan yang membumi hakiki ini, tiada beda merangkum, wujud aksi nyata investasi, sedekah lumbung ilmu, bertabur barokah, rida semesta. Deras aliran ganjaran pahala orang sekeliling, yang tirai pandangannya berangsur terkuak menyingkap terang. Benderang akan terus sudi melebarkan kepak sayapnya, memayungi menaungi atap perlindungan kepala. Keselamatan kita semua, tatkala menapak kelak di kampung keabadian mahsyar, saat hisab pertanggungjawaban umur, sebelum saya membulatkan ujung tali kesimpulan, untuk menuntaskan riwayat tali perjumpaan, silaturahmi, lisan nan berbekas indah ini. Mari serentak kita bangun ciptakan pondasi ruang sudut, hening kedamaian menepi sejenak saja dari berisiknya putaran jarum dunia. Tundukkan tulang leher kepala ke arah hamparan sujud, bersimpuh merendahkan bongkahan sanubari terdalam memelas, mengiba memohon cucuran tumpahan rida ilahi, dan selimut sutra kesembuhan paripurna bagi lapuknya organ di badan tua. Ya Tuhan, Sang Maha Penerang, Maha Pemilik tatapan melihat dan Maha Dokter mengobati,
melukakan. Dengan segenap lapisan serpih kepasrahan raga yang hina ini, sang hamba mengiba memohon bersujud. Usaplah, hapuskan, cabut. Singkirkanlah dengan segala kuasa kemudahanmu selimut debu tirai, kabut selaput putih yang sengaja memblokir, menghalangi jarak tembus pandangan tajam bola mata. Lensa Bapak Ibu hadirin pemirsa, budiman, pendoa ini. Guyurkan, redakanlah besaran angka hitungan tekanan balon air bola mata. Cabutlah duri denyut siksa nyeri saraf optik yang mengurung. Perih menekan, di saraf pangkalan pelipis lingkar bola mata rabun. Mereka berbekal tetesan dekapan. Balutan tirta kasih cinta sayangmu teramat luas. Berikan kelimpahan penganugerahan, usia sisa umur purna bakti, yang teramat barokah, mendulang amal. Ditambah kelapangan seluas hamparan padang, atas aliran tetes keringat, rezeki halal penggugur tuntas pelipur derita lara, penawar gundah keresahan, gundah gulana, ketakutan melilit biaya esok. Dan biarkan raut rona wajah teduh senja mempesona mereka, terus mengumbar senyuman lapang, memandangi elok indahnya tumbuh liar kembang, anak keturunan darah cucu. Berhamburan merdeka tanpa sedikit pun ditikam perundungan, ketakutan pening kebutaan hitam. Saya pribadi mengucapkan rasa terima kasih yang luhur, Dokter. Irfan Ali mengangkat tangan, mohon pamit, undur pamitan raga, menarik diri menjauh. Sebentar, dari hadapan silaturahmi, layar kaca tatap Bapak Ibu, teruslah istiqomah, menyayangi, merawat, meruat, menjaga sepasang kilau berlian, indera jendela mata penglihatan ciptaannya. Senantiasa berbalut senyuman bahagia, dengan serangkaian ketelatenan alamiah herbal pekarangan, tanpa rasa paksa, lelah sedikit pun tertoreh di dahi. Semoga kita selalu berada di dekapan penjagaan sang pemilik napas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.